Kali ini kita akan mengecek tiga komponen utama yang menentukan cepat tidaknya komputer yang kita rakit. Tiga komponen tersebut yaitu prosesor, kemudian memori, dan motherboard. Untuk mengecek berjalan atau tidaknya tiga komponen ini diperlukan power supply, yaitu dari casing. Ini adalah casing ya. Anda perhatikan ada power supply-nya dengan kabel-kabelnya. Ini kabel untuk ke colokan listrik, dan ini baut-baut yang nanti akan Anda perlukan ketika memasang motherboard ke dalam casing. Jadi jangan sampai Anda hilangkan baut-baut tersebut. Nah, sekarang saya keluarkan dulu motherboardnya dari kardusnya. Begitupun juga dengan prosesornya, saya buka juga dari kardusnya. Ini adalah prosesor dan heatsink atau pendingin yang sudah kita keluarkan dari kardusnya. Nanti kita akan menempatkan prosesor tersebut pada soket yang tersedia di motherboard. Ini sudah saya buka soketnya. Nah, untuk petunjuk pemasangan prosesor pada soket yang tersedia adalah dengan memperhatikan tanda segitiga di pojok soket prosesor tersebut. Nah, nanti diketemukan dengan segitiga yang ada di prosesornya. Nah, kalau sudah pas penempatannya, maka Anda bisa menguncinya. Tapi kalau Anda rasa belum pas, maka jangan dipaksakan. Berikutnya kita akan memasang pendingin atau heatsink pada prosesor yang sudah kita pasang di soket, dan pastikan plastik seperti ini tidak ikut terpasang, karena kalau ikut terpasang akan meleleh ketika prosesor ini sedang bekerja. Nah, prosesor itu kalau sedang bekerja menimbulkan panas. Oke, sekarang kita akan pasang heatsink ini pada posisi yang pas. Kemudian kita pasang juga penguncinya agar kokoh. Dan heatsink atau pendingin ini dilengkapi dengan blower atau kipas yang perlu arus listrik ya. Jadi kabel ini Anda sambung dengan bagian yang di situ tertulis CPU fan. Oke. Berikutnya saya akan memasang memori, dan kebetulan motherboard yang ada ini ya mendukung teknologi dual channel. Tentu saja teknologi dual channel ya lebih tinggi performa yang dihasilkannya dibanding single channel. Nah, untuk bisa mendukung dual channel biasanya kita memerlukan dua keping memori dengan kapasitas yang sama, bahkan dengan merek yang sama. Contohnya ini saya punya dua memori dengan kapasitas yang sama, yaitu 512. Jadi totalnya 1 GB. Nah, petunjuk tentang mengaktifkan dual channel dan single channel Anda bisa membaca di buku motherboard. Contoh misalkan untuk single channel ini penempatannya yaitu dengan diletakkan di DIMM B1. Nah, kalau untuk dual channel di situ misalnya berdasarkan petunjuk bukunya yaitu meletakkan di DIMM A1 dan DIMM B1. Nah, sekarang saya pasang dulu ya, pastikan di sini. Nah, ternyata ini salah pemasangannya, terbalik sehingga tidak pas itu antara nah
Kalau ini sudah pas, patokannya adalah cekungannya itu. Oke, Anda tinggal tekan, dia akan mengunci sehingga terdengar klak seperti itu. Yang keduanya juga sama, dipasang sehingga mengunci. Oke, jadi sekarang kita sudah pasang 3 komponen utama, yaitu motherboard, prosesor, dan memori. Selanjutnya kita akan mengetes ketiga komponen ini. Berikutnya saya akan memberi sumber listrik untuk komponen ini, yaitu dengan menyambungkan pada power supply. Ini contoh pemasangan kabel power untuk motherboard. Posisinya seperti ini. Oke, saya copot dulu. Dan apabila Anda perhatikan di bagian sebuah casing, di bagian depan sebuah casing itu ada tombol-tombol seperti power, reset, kemudian lampu untuk power, lampu untuk hard disk, ya. Nah, ini adalah kabel-kabel untuk menyambungkan bagian depan tadi, ya. Nah, ini contoh bagian depannya. Selain power ada juga USB, kemudian colokan untuk headphone dan mikrofon. Nah, kali ini saya balik dulu. Ini untuk mempermudah. Jadi selama ini belum saya pasang komponen ini ke casing, masih seperti ini dulu untuk mengetesnya. Oke, ini contoh pemasangan power untuk motherboard. Ini salah, tidak pas. Ini juga sama, tidak pas, karena ini seharusnya adalah, nah itu di situ baru ini pas. Oke, terus kita pasang lagi power untuk ke CPU. Nah, ini oke. Nah, kalau sudah terpasang, ya, pada power ATX ini kontrol untuk menyalakan dan mematikan itu ada di motherboard. Jadi untuk menyalakannya kita bisa menyambungkan kabel power SW, ya. Oke, ini saya nyalakan dulu, ya, dengan menyambungkan sumber listrik ke power supply yang ada di casing. Oke, dinyalakan. Nah, kalau motherboardnya cukup bagus, ini ditandai dengan menyalanya lampu, berarti arus listrik sudah masuk. Tapi sistem ini belum berjalan karena kita belum menyalakannya dengan cara menekan tombol power SW. Nah, atau dengan cara mengkonsletkan bagian power SW. Nih contoh misalkan. Atau jika ragu, Anda bisa membaca buku petunjuk motherboard yang disertakan. Nah, di sini contoh di bagian front panel kita bisa
mengetahui di mana letak untuk menyambungkan reset, power SW, kemudian HD delete dan sebagainya. Yang diperlukan saat ini adalah untuk menyalakan, yaitu power SW. Nah, kita bisa menyalakan sistem ini dengan cara mengkonsletkan pada bagian power SW. Dan untuk mematikannya juga sama, tinggal mengkonsletkan sekali lagi. Nah, untuk lebih abdol lagi, ya, mengecek 3 komponen utama yaitu motherboard, prosesor, dan memori, sebaiknya dengan cara memasang keyboard. Oke, keyboard sudah saya pasang, saya nyalakan lagi dengan cara mengkonsletkan bagian power SW. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, perhatikan, apabila numlock keyboard bisa saya matikan dan nyalakan lampunya, itu berarti 3 komponen tersebut berjalan dengan baik. Nah, untuk lebih banyak lagi informasi yang ingin kita dapatkan dari 3 komponen yang sudah kita pasang ini, ada baiknya kita juga bisa memasang PGA card. Ya, ini adalah PGA card yang sudah saya pasang, kemudian disambungkan ke monitor. Nah, kita nyalakan dengan cara menyambungkan power SW. Sudah berjalan, perhatikan ke monitor. Nah, kalau monitornya menyala berarti PGA-nya tidak masalah. Nah, ini sudah menyala. Nah, di bagian ini akan kita dapatkan beberapa informasi, misalnya seperti clock CPU-nya, kemudian memori yang terpasang, ya, kemudian L2 cache dan sebagainya. Atau bisa juga Anda masuk ke menu BIOS, ya, yaitu dengan cara melakukan restart dulu dengan menekan tombol Ctrl Alt Del secara bersamaan. Sekali lagi, tombol Ctrl Alt Del secara bersamaan untuk melakukan restart. Ini contohnya, dia melakukan restart. Kemudian untuk masuk BIOS, tekan tombol Del. Ya. Nah, ini adalah menu BIOS. Pada bagian menu utamanya muncul seperti ini, ya, seperti tanggal, tahun, dan sebagainya. Kemudian pastikan Anda pilih di Advanced bagian CPU Configuration. Nah, di sini kita bisa mengetahui tipe CPU yang terpasang, kemudian kecepatannya, cache memori yang ada pada CPU tersebut, ya. Kita juga bisa merubah-rubah angka dari konfigurasinya, ya. Oke, jadi dengan menekan tombol panah kiri kanan atas bawah. Nah, di bagian menu utama juga kita bisa mengetahui di sini memori yang terpasang, ya, 512x2. Nah, setelah Anda rasa cukup, bisa keluar dari BIOS dan menyimpan perubahan yang sudah kita lakukan. Oke, intinya 3 komponen yang sudah kita pasang tidak ada masalah. Kemudian kita cek juga dengan PGA, tidak ada masalah. Nah, selanjutnya kalau sudah tidak ada masalah, kita bisa merakit komponen-komponen ini ke casing.